di-share oleh Pak Eni mungkin atau Mbak Iis, dan juga petugasnya, dan mungkin yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan BGP mungkin ya yang baru hadir, uh, uh, karena kita akan lakukan pada satu hari dan ada di setiap ada breakout roomnya. Jadi mungkin nanti sudah mulai membagi buat rekan-rekan nanti akan masuk di room mana, dan jadi jika terdapat fasilitator sekolah penggerak yang mungkin berhalangan bisa dibantu untuk memaparkan hasil pendampingannya di sekolah pada bulan kemarin seperti itu. Kami harapkan mungkin kehadirannya, eh, karena tentunya hasil apa PMO daerah ini khusus untuk PSP tidak bisa berjalan tanpa eh, kita bisa tahu hasil pendampingan dari fasilitator di sekolah seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya, tidak perlu berlama-lama. Mungkin selanjutnya kita berikan kesempatan ke Mbak Heni atau Mbak Is untuk menyampaikan teknisnya ya, apa pembagian room dan breakoutnya seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herlambang atas penyampaian pelaporan persiapan pelaksanaan PMO kita pada minggu depan nanti. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Heni atau Mbak Is untuk menyampaikan laporan persiapan. Pada Mbak Heni atau Mbak Is kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Ya, Sudah Mbak. baik. Ini kemarin juga sudah saya share di grup bahwa untuk besok polanya masih sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Herlambang. Nah, untuk di sini beberapa petugasnya seperti main room atau host ini, nanti hostnya itu tetap Mas Ferry di pagi dan juga siang untuk dimanya. Kemudian untuk main MC-nya di sini Mbak Safety pagi dan juga siang. Nah, setelah itu nanti di breakout room untuk co-hostnya di sini sudah sesuai sama yang saya kirimkan kemarin. Nah, ada perbedaan pola di sini yaitu pola fasilitatornya atau penyampaiannya nanti ya Bapak Ibu. Eh, yang seperti kita sebelumnya itu yang pertama itu kan adalah PSP, kemudian IKM, dan PBD. Nah, untuk kali ini ada perbedaan di setiap roomnya. Kenapa? Karena kita mengikuti jadwal si fasilitator PSP-nya. Jadi nanti untuk materi PBD dan IKM mengikuti seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang menjadi MC di breakout room, nanti mohon diarahkan fasilitatornya seperti yang ada di kolom fasilitator ini. Begitu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan urutannya, seperti di provinsi ini nanti PSP dulu, kemudian PBD dan IKM, kemudian untuk dinunukan nanti yang pertama itu IKM, kemudian PSP, dilanjut dengan PBD, dan untuk ditarakan sendiri karena belum ada PSP jadi hanya IKM dan PBD seperti sebelumnya. Dan untuk Kabupaten Bulungan di sesi siang di sini ada PSP terlebih dahulu, kemudian PBD, dan dilanjut dengan IKM. Lalu untuk yang Tanah Tidung, ini seperti sebelumnya juga, PSP duluan, kemudian IKM dan PBD, dan yang terakhir Malinau. Di sini PBD terlebih dahulu, lalu dilanjut on IKM. Seperti itu. Dan untuk yang bertugas masih sama, hanya perubahan di Mbak Nurul, karena Mbak Nurul ada tugas di tanggal 13, jadi tidak bisa bertugas menjadi eh, petugas PMO. Ya, itu saja dari saya, Mas Herlambang. Mohon maaf, Mas Ramadan. Kurang lebihnya itu saya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rama. Baik, terima kasih Mbak Heni. Selanjutnya kami mohon Pak Nurdin mungkin ada tanggapan atau tambahan Pak. Halo Pak Nurdin. Pak Nurdin bergabung. Untuk itu
sambil menunggu Pak Nurdin mungkin masuk, kami undang mungkin dari perwakilan tim teman-teman dari BGP, Mbak Kurnia, atau ada yang ingin disampaikan Mbak Kurnia? Ada yang ingin ditambahkan? Cukup Mas, kayaknya nggak ada Cukup. kayak. Ya, karena sama Ini kayak minta yang maaf lain kan. Mas, tadi HP saya, oh ini sudah masuk kayaknya. Oke, oke. Sudah kedengaran suara saya Mas Ramadan? Ya, sudah kedengaran Pak. Mungkin ada Iya. tambahan Pak? Saya kira gini, berkaitan dengan tugas, saya kira teman-teman tim sudah memplotkan yang mana yang bertugas masuk di notulen, kemudian masuk pada moderator dan sebagainya. Hanya saya menyampaikan gini, bahwa pertama nanti materi yang disampaikan oleh fasilitator itu kalau nanti dikirim ke dinas pendidikan atau ke BGP juga bisa, karena sebagai data mereka seperti apa sih perkembangan baik IKN, PSP maupun perencanaan berbasis data, gitu ya. Kemudian yang kedua, kami sampaikan kepada teman-teman juga yang notulen diusahakan bahwa notulen itu secepatnya, artinya hari itu dia selesai kegiatan, selesai juga notulen itu dibuat karena itu mau diupload khususnya untuk IKN dan PSP ke pusat. Karena hari Rabunya itu akan langsung dibaca oleh pusat dan akan diumumkan di apa ini PSP Rabuan. Kemudian yang ketiga, eh, teman-teman panitia, teman-teman tim eh, berkaitan dengan kehadiran fasilitator, kemudian peserta atau dari direktorat pusat supaya dikomunikasikan hari apa ini satu hari sebelumnya supaya bisa untuk hadir besok. Jadi diingatkan kembali, dikomunikasikan kembali supaya kita nanti ketika melakukan PM itu harus dengan on time dan apa ini tidak mengulur-ulur waktu. Itu mungkin Mas yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian fasilitator mohon yang pertama koordinator IKM Bu Aryani, semua apapun yang berkaitan dengan ilmu IKM itu diberikan kepada semua teman-teman atau bisa juga teman-teman melakukan kreativitas berkaitan dengan materinya. Sama mungkin juga dengan Mas Herlambang, juga nanti semua ilmu yang berkaitan dengan PSP itu diberikan kepada teman-teman, itu bisa ditampilkan. Jadi jangan memberikan ilmu sepotong-sepotong gitu. Kemudian sama juga Mas Edi. Jadi Mas Edi semua ilmu perencanaan berbasis data diberikan kepada teman-teman. Jadi jangan sistem ilmu sepotong-sepotong juga. Jadi semua apa data dan sebagainya itu diberikan kepada teman-teman supaya bisa nanti teman-teman belajar berkreatif sendiri untuk membahasakan supaya apa yang diperoleh oleh koordinator bisa juga disampaikan kepada teman-teman yang ada di. Kenapa di mode? Apa sih? Putus suaranya Pak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman koordinator supaya apa ya yang diperoleh itu diberikan kepada semua teman-teman untuk bisa diakses atau sebagainya supaya diberikan pengetahuan seutuhnya kepada teman-teman yang ada di daerah. Sekira gitu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurdin atas tambahan atau tanggapannya. Dari Mbak Kurnia berarti aman Mbak ya? Tidak ada tambahan Mbak? Aman. Halo Mbak Kurnia? Ya Mas, aman, Aman ya? aman. Ya belum ada. Mungkin teman-teman dari BGP yang lain ada tambahan? Mas Farhan mungkin? Mbak Merisa? Antrean Racikan 9. Iya Mas. Cukup. Lalunya Dela Kartika Sari. Itu lagi di Iya, sambil menunggu juga mungkin teman-teman yang mau menanggapi di kolom chat sudah ada Ibu Karunia. Ibu Kurnia mungkin ke puskesmas dulu nih. Puskesmas. Ya mungkin di kolom chat sudah ada link absen, mungkin teman-teman bisa mengisi sambil mengisi juga. Mas Rama, Mbak Is, boleh Mas Rama? ya silakan Mbak Debrina. Ya boleh memberi masukan nggak? Bukan masukan, saran. Iya. Kita kan biasanya kalau Zoom meeting ini kan otomatis join itu mic-nya itu nggak unmute.
posisinya itu nyala. Bisa nggak otomatis di-mute kan gitu? Biar kalau kita masuk di saat ada narasumber bilang, saat narasumber lagi berbicara kan, biar otomatis, biar suaranya nggak bentrok. Mungkin dari Mas Ferry mungkin bisa langsung kayak gitu Mas Ferry ya. Kalau teknis masalah Zoom ini saya kurang paham nih. Mungkin Mas Ferry atau Pak Gani bisa kalau misalkan kita masuk langsung di mute aja ya suaranya. Jadi nanti yang punya kendali host atau co-host untuk mute atau unmute peserta partisipan yang ada di Zoom. Enggak, maksudnya kalau login langsung itu langsung mute gitu. Iya. Iya, Bisa Pak Gani ya? bisa Mas. Ada di pengaturan tuh, jadi partisipan begitu masuk, videonya off, sound-nya juga off, atau videonya on, sound on bisa dipilih. Oh, baik-baik. Nanti saya belajar juga kebetulan nanti minggu depan jadi co-host juga nih. Oh iya. Makasih masukannya Mbak Debrina. Mungkin yang teman-teman yang lain ada masukan? Atau kita cukupkan? Tambahan aja Mas Rama, untuk teman-teman BGP mungkin sama seperti bulan lalu, mungkin udah diatur siapa nanti yang di room mana gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman BGP yang bisa masuk, udah langsung diatur siapa yang di room Bulungan, siapa yang di provinsi, seperti itu. Iya. Mungkin teman-teman nanti koordinator PMO kita di BJP mungkin nanti bisa menyerahkan daftar namanya atau nanti diatur memang dan diserahkan ke Mbak Is ya atau Mbak Heni. Jadi nanti pas saat kita mau break room, teman-teman akan otomatis dialihkan ke roomnya masing-masing. Begitu Mbak Is ya? Iya, betul. Tambahan lagi, mungkin untuk teman-teman yang mungkin tidak bertugas ketika kegiatan, mungkin bertugasnya di waktu siang, mungkin bisa bantu share daftar hadir atau bisa bantu screenshot seperti itu. Mungkin kalau MC-nya atau co-host-nya terlupa, mungkin bisa dibantu untuk share daftar hadir dan screenshot dokumentasi. Usulan yang menarik sekali, baik sekali. Biasa teman-teman juga kadang terlupa untuk terutama screenshot. Terima kasih Mbak Is masukannya. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditambahkan? Kalau sudah tidak ada, saya mengingatkan untuk bisa mengisi link kehadiran yang ada di kolom chat. Jangan sampai lupa untuk bukti kelengkapan dokumentasi administrasi kita. Berarti surat hari Senin atau hari Jumat Mbak Is dikirim Mbak Is? Surat ke dinas-dinas. Izin surat sudah kita kirimkan. Oh sudah. Yang Ya. fisiknya aja berarti? Fisiknya juga sudah? Karena kemarin Mas Ramadan lagi hilang kan, jadi minta tolong Mas Tono kemarin yang antar surat. Oke, aman. Yang ke dinas juga sudah kita kirimkan, yang ke direktorat juga sudah. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Tono dan Mbak Is. Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada tambahan lagi, saya akhiri pertemuan pra-PMO periode kita pada hari ini, Kamis tanggal 8 Juni 2023. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.